Halo sob, bertemu lagi bersama Insan Gading, insan yang kuat berusaha untuk keluar dari kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang generasi sandwich. Jadi kali ini kita akan bahas tentang usaha sampingan yang cocok buat kamu tentunya tanpa modal. Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai habis biar gak gagal paham. Jika kamu baru lulus sekolah, apalagi buat kamu yang udah bekerja, tapi posisinya kamu adalah generasi sandwich. Apalagi ditambah lagi dengan keadaan gajimu hanya sekedar UMR. Wah, salam. Ini ilustrasinya. Modal nikah zaman sekarang itu minimal 50 sampai dengan 100 juta, katakanlah 100 juta. Belum lagi bangun rumah 200 juta. Itu pun kalau di kota besar bisa berlipat ganda. Apalagi buat kamu yang statusnya adalah perintis bukan pewaris, posisinya kamu nggak punya tanah nih, tanah warisan dari orang tua, maka kamu perlu beli tanah juga. Itu nilainya bisa 50 sampai ratusan juta rupiah. Belum lagi harga mobil itu sampai dengan 200 juta rupiah. Belum lagi biaya pendidikan anak, kuliah zaman sekarang itu sampai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Dan kalau di total-total nih ya, biaya semua itu 600 juta lebih. Itu belum termasuk biaya hidup. Kayak kondangan yang banyak sehari bisa 5 kali. Biaya kebutuhan mendesak, biaya berobat misalnya. Kalau kamu cuma ngandelin gaji bulanan kamu, apalagi buat kamu yang gajinya hanya UMR, apalagi buat kamu anak muda yang belum punya pekerjaan sama sekali, ambil aja kalau misalkan kamu menabung satu bulannya itu 1 juta, maka dari total biaya tadi yang nilainya 600 sampai 700 juta, artinya kamu butuh 6.000 bulan atau 50 tahun buat nabung sampai terpenuhinya kebutuhan tadi. Edan gak tuh? Itu belum termasuk dipinjam kawan yang gak balik-balik, dipinjam saudara yang gak balik juga gitu. Apalagi buat kamu yang posisinya belum nikah, tentu biaya itu jadi berlipat-lipat. Itulah alasan penting kenapa kamu perlu banget mulai dari sekarang dipikirkan nih, apa usaha sampingan yang bisa jadi sumber income kamu selain gaji pekerjaan utama kamu. Apalagi buat kamu yang posisinya udah menikah nih, bukan berarti terlambat, tapi bersyukurlah kamu menonton video ini, artinya kamu sudah mulai berpikir bahwa kamu butuh yang namanya usaha sampingan. Jadi kamu nggak bisa nih ngandelin satu penghasilan saja. Jadi posisi kamu nih udah nanggung istri, ada anak-anak, belum lagi anak-anak beranjak dewasa, mulai masuk SMP, SMA, bahkan udah ada yang kuliah. Artinya kebutuhan itu menjadi luar biasa. Itulah mengapa penting banget buat kamu dipikirkan dari sekarang dan mulai action. Apa nih usaha sampingan yang bisa menambah income sehingga kamu bisa menjalani hidup seenggaknya berkecukupan lah. Begitu ada kebutuhan, cukup dananya, seperti itu. Terus, apa nih usaha sampingan yang paling cocok buat kamu yang statusnya adalah perintis bukan pewaris, apalagi kamu posisinya adalah generasi sandwich? Jawabannya adalah bisnis yang paling menjanjikan atau usaha yang paling menjanjikan untuk kamu yang statusnya adalah perintis adalah jadi konten kreator. Mengapa jadi konten kreator? Sudah banyak sekali generasi sandwich yang sudah berhasil membuktikan bahwa keluar dari kemiskinan struktural itu cara instannya yaitu jadi konten kreator. Kemiskinan struktural itu maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, mulai dari kakek nenek kamu nih, mungkin memang benar kakek nenek kamu memberikan warisan ke anak-anaknya, dalam hal ini adalah bapak ibu kamu, tapi warisannya itu hanya berupa tanah untuk tempat tinggal saja nih, bukan warisan bisnis atau apa semacamnya. Nah, sekarang posisinya orang tua kamu itu hanya punya satu petak tanah aja yang dibangun rumah saat ini. Nah, sedangkan posisi kamu nanti warisannya gimana nih? Cuman tanah pun gak ada. Artinya kamu berada dalam siklus kemiskinan struktural dan penting banget buat kamu jadi perintis untuk keluar dari kemiskinan struktural itu. Dan konten kreator itu adalah cara jalan pintas buat keluar dari kemiskinan struktural.
sudah banyak banget bukti dan pengalaman orang-orang lain yang statusnya generasi sandwich dan posisinya kekurangan dan bisa memperbaiki hidup dari konten kreator. Nah, sekarang kenapa harus konten kreator? Karena dengan kamu menonton video ini artinya kamu punya satu privilege nih. Kamu artinya punya handphone dan kamu punya juga kuota internet. Itu adalah modal dasar yang paling dasar banget buat jadi konten kreator. Malah bisa jadi handphone yang kamu miliki saat ini itu jauh lebih bagus dari handphone yang aku pakai ini. Jadi buat kamu, ayo kita mulai buat seorang perintis untuk keluar dari kemiskinan struktural dengan jadi konten kreator. Dengan kamu subscribe channel ini, artinya kamu sudah siap menjadi insan terbaik versi kamu untuk Indonesia Emas 2045. Dan buat kamu yang posisinya handphonenya itu standar-standar aja, katakanlah HP kentang, gas aja dulu. Kamu bisa lihat nih, kebijakan dari YouTube itu mengatakan bahwa kamu nggak perlu memperdulikan tentang konten kamu, tentang kualitas video kamu. Kamu cukup mulai upload saja dulu 50 video pertama. Nanti YouTube sendiri yang akan bekerja untuk mencarikan penonton atau view buat kamu. Dan nanti sambil jalan, baru kamu mulai upgrade baik dari kualitas video, editing, dan sebagainya. Karena apa? Banyak banget konten kreator yang sudah berhasil sekarang itu semuanya itu berawal dari nol, bener-bener berawal dari nol. Kamu bisa lihat video-video pertama mereka itu bener-bener kualitas video ataupun editing itu ala kadarnya, dan mereka itu sambil upgrade diri, sambil memperbaiki kualitas diri itu bertahap dari setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena memang sebagai konten kreator ini sama dengan investasi. Karena apa? Semakin lama kamu jadi konten kreator, itu akan memungkinkan buat kamu memiliki aset atau penghasilan yang semakin besar juga. Katakanlah semakin bertahun-tahun, maka income kamu juga akan berlipat-lipat juga. Karena memang sistem kerja sebagai konten kreator itu seperti itu. YouTube akan memperbanyak view kamu semakin lama kamu membuat konten, dan semakin banyak kamu memproduksi konten, maka otomatis semakin banyak juga view yang kamu dapatkan. Dengan semakin banyak view yang kamu dapatkan, maka semakin banyak juga income yang bisa kamu peroleh. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa harus YouTube, Bang? Karena berdasarkan pengalaman aku yang pernah aku buat, ini bukan channel pertama yang aku buat. Aku udah ada beberapa channel YouTube yang udah aku buat. Ini beberapa contohnya, dan aku mau share beberapa pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat. Makanya aku buat satu khusus channel ini buat kamu, buat belajar gimana caranya jadi konten kreator. Dan apalagi buat kamu yang sifatnya perintis, bukan pewaris, di sini aku mau ngajak kamu buat dibimbing bareng-bareng, kita belajar bagaimana caranya keluar dari kemiskinan struktural. Dan sebagai generasi sandwich, perjuangan yang luar biasa buat grow up bareng-bareng di tahun ini. Nah, kembali lagi, kenapa harus YouTube, Bang? Karena pengalaman yang aku rasakan, kenapa harus YouTube? YouTube itu lebih stabil dan lebih menjanjikan. Kalau kamu bandingin dengan Facebook, TikTok, Instagram, memang prosesnya lebih cepat, tapi ketika kamu nggak update ataupun nggak buat konten sehari, seminggu, 2 bulan gitu, ya berhenti. Dan bahkan kadang untuk TikTok nih ya, viewsnya itu langsung jeblok gitu, langsung dikit. Tapi kalau YouTube, walaupun kamu berhenti seminggu, 1 bulan, view itu tetap jalan dan penghasilan itu tetap ngalir aja gitu. Apalagi buat kamu yang upload tiap hari buat YouTube, itu memungkinkan kamu bisa semakin banyak view-nya dan semakin cepat berkembangnya. Aku udah buktiin melalui channel aku yang ini prosesnya termasuk cepat, dan untuk penghasilannya juga termasuk menjanjikan. Dan selanjutnya, kenapa harus YouTube juga? Karena YouTube ini dengan kamu konsisten dan disiplin, itu sudah pasti bisa dijamin kamu bakal bisa monetisasi dalam waktu dekat. Tapi waktu monetisasi tiap konten kreator itu beda-beda ya. Jangankan antar konten kreator, aku yang sama-sama bangun channel itu aja beda-beda.
Ada yang 1 bulan langsung monetisasi, ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 1 tahun. Tapi kalau untuk jangka 1 tahun itu udah dipastikan monetisasi. Kuncinya di sini adalah dengan kamu konsisten dan disiplin buat produksi konten-konten kamu, dan pastikan topiknya juga satu niche atau satu tema gitu ya. Itulah ide bisnis, penghasilan sampingan atau usaha sampingan yang menjanjikan banget dan bisa dilakukan tanpa modal. Dan penting banget buat kamu garis bawahi bahwa apa yang akan kamu nikmati 10 tahun yang akan datang adalah hasil dari apa yang kamu kerjakan hari ini. Jadi buat kamu tetap semangat buat cari usaha sampingan, content creator adalah solusinya. Sampai ketemu lagi di video besok, dan besok bahas apa lagi nih?